Ibu Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran 15 Januari 1965. Adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala, yang juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Sosoknya yang inspiratif, tegas, berani, dan energik layak untuk dijadikan contoh bagi kita generasi muda. Dialah Ibu Susi Pujiastuti. Yang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meledakkan 2 kapal yang terlibat illegal fishing. Saya sengaja memindahkan komando penenggelaman 82 kapal di 12 tempat, yaitu ada di Belawan, di Aceh, di Tarempa, di Ranai, di Bitung, di Ternate, di Ambon, di Merauke, dan di Tarakan. Didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti resmi mengundurkan diri dari seluruh jabatan perusahaan yang dipimpinnya. Meski tak lulus SMA, ia mampu membuktikan diri sebagai seorang profesional. Akuntabilitas yang dimiliki Ibu Susi tidak main-main. Sebelum dilantik, beliau melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk sebagai Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan, serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan. Tujuan beliau melepas itu untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Ibu Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Tenggelamkan. Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke-6. Wanita asal Pangandaran tersebut telah memberikan sumbangsih yang luar biasa atas kemajuan pembangunan sektor perikanan berkelanjutan dan pelestarian alam laut Republik Indonesia. Sebagai sosok wanita inspiratif, beliau dikenal tegas dan lantang menyuarakan pentingnya menjaga laut Indonesia dari penjarahan pihak asing. Atas persetujuan Presiden Republik Indonesia, pada saat menjabat sebagai Menteri, Ibu Susi bekerja sama dengan TNI dan pihak-pihak terkait melakukan penangkapan dan penindakan terhadap kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal perikanan asing di wilayah ZEE Indonesia. Dengan kebijakan-kebijakan beliau menggambarkan Ibu Susi seorang yang memegang teguh ideologi Pancasila dan setia mempertahankan Undang-Undang 45, di mana dapat kita ketahui bagaimana tegasnya Susi Pujiastuti mengatakan tenggelamkan bagi pelaku illegal fishing di perairan Indonesia, sehingga membuat industri perikanan Indonesia menjadi membaik di era kepemimpinan beliau. Selain itu, beliau mempunyai prinsip memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, serta santun. Melakukan terobosan di pemerintahan. Banyak orang mengatakan bahwa ini birokrasi dengan kecepatan itu kadang-kadang tidak sejalan. Jadi birokrasi selalu lambat, tapi Ibu Susi membuat terobosan dengan bekerjasama dengan Global Fishing Watch untuk memantau pergerakan kapal-kapal di laut Indonesia untuk mencegah pencurian ikan. Bisa dijelaskan tuh, bagaimana awalnya kerjasama ini? Ibu Susi Pujiastuti selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan inovatif yang menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian masalah dalam negeri ini. Salah satunya adalah kasus illegal fishing yang berdampak besar pada kerugian negara.
Ibu Susi Pujiastuti membuat inovasi program dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengawasi kelautan maupun perikanan Indonesia sehingga mampu mendeteksi modus penangkapan sumber daya kelautan yang ilegal. Dalam melancarkan inovasinya tersebut, Ibu Susi Pujiastuti juga melakukan kolaborasi dengan Global Fishing Watch untuk mengembangkan teknologi digital yang ada sehingga pengawasan kelautan dapat terpantau secara optimal. Saat menjadi menteri, Bu Susi pernah mengeluarkan kebijakan terkait illegal fishing ini, dan karena kebijakan-kebijakan beliau tersebut, beliau pernah ditawari hingga 5 triliun rupiah untuk mengubah kebijakan illegal fishing, kapal asing, dan lain sebagainya, serta untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu. Tetapi, Bu Susi menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya ini, sebab posisinya yang diembannya ini mempunyai tanggung jawab tinggi demi kemajuan bangsa. Terkait penolakan tersebut, Susi Pujiastuti telah mencerminkan nilai anti korupsi yang patut menjadi contoh bagi seluruh ASN. Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar ASN. Kami memilih Ibu Susi Pujiastuti sebagai role model yang telah mengaktualisasikan nilai-nilai aneka agar bisa menjadi teladan bagi kami generasi muda. Inilah video tokoh role model dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.